intinya itu kayak berarti kita meminta bantu sama orang tapi itu kita tahu gitu ya Bu ya. Jadi jangan kapasitasnya. Jadi jangan asal minta bantu terus kita nyantai terus kita minta bantu orang terus sebenarnya itu yang tidak sesuai dengan kapasitas orang gitu ya. Jadi malah menyusahin orang gitu. Iya. Karena memang pahlawan kita dulu juga ada yang ngerjakan sendiri. Misalnya ada yang ngusir Belanda, ngusir sendirian gitu, enggak juga kan. Minta bantuan ke temannya juga kan. Ayo kita sama-sama bersatu nih. Kita lawan nih orang-orang asing-asing itu dari negeri kita. Kan gitu, nggak ada yang kemudian ayo satu lawan satu, nggak ada. Semuanya juga terorganisir. Iya, betul sekali. Berarti kita bisa mengambil pelajaran juga Bu ya, dari pahlawan itu ada namanya kerjasama. Ya, betul sekali. Jadi kita nggak akan bisa merdeka saat ini kalau tidak ada yang namanya kerjasama. Betul. Seperti itu. Berarti nilai yang paling kita harus tanamkan dalam diri kita itu ya kerjasama Bu ya. Bagaimana cara kita kerjasama dengan keluarga, teman ataupun siapapun itu ya. Kerjasama, tanggung jawab, dan tidak malas. Ya, tidak malas. Cukup 3 hal itu aja deh untuk meresapi perjuangan pahlawan kita kayaknya ya. Nggak usah banyak-banyak, 3 hal itu aja kalau sudah kita terapkan dalam kehidupan kita dengan maksimal. Saya rasa pahlawan kita yang sudah di surga situ akan sangat bangga melihat generasi penerusnya sekeren ini. Iya, betul. Melihat penerus-penerusnya yang luar biasa Bu ya. Betul. Tapi kalau seandainya dilihat penerusnya yang malas terus mager-mageran mungkin terus, mereka pengen hidup lagi gitu. Ya mungkin kayaknya seperti itu kayaknya. Makanya itu jangan malas gitu, biar mereka tenang di alam sana. Betul, gitu kan. Iya betul. Supaya mereka nggak mageran juga di sana jadinya. Iya. Oke, terus Bu, nah kayaknya kita sudah mau sampai terakhir guys. Aduh gitu. Gimana nih Bu ya? Aduh, kita mau berpisah dong. Kayaknya kita udah mau sampai di bagian terakhir nih Bu. Aduh. Terus kayak kita tambahin lagi kayaknya Bu. Kalau kita ngobrol gini tuh kayak berasa cepet gitu ya Sam ya. Bener banget Bu. Kayak terasa waktu berlalu dengan cepat ngalir seperti air, kata-kata. Gitu ya. Iya. Oke. Terus kalau seandainya Bu ya, menurut Ibu kan kita sebagai generasi muda ya. Contohnya Ibu tadi bilang masih banyak sekali yang masih fokus sama HP ya Bu ya, akhirnya malas-malesan. Nah, terus Ibu minta Ibu memberikan tips tadi triknya itu solusi caranya jangan bermalas-malasan ya Bu ya. Terus aktif di organisasi juga supaya itu melatih ya Bu ya kita. Terus menurut Ibu sih bagaimana cara kita agar tetap konsisten gitu loh Bu. Kan tadi Ibu memberikan solusi itu tidak malas, terus bertanggung jawab dan sebagainya. Itu gimana kita bisa konsisten dalam menjalani yang Ibu kasih tadi kira-kira? Konsisten itu temannya komitmen. Okay. Jadi kalau ada komitmen itu pasti sudah pasti ada konsisten. Kalau kita tidak komit atau kalau kita tidak komitmen pada diri kita sendiri misalnya, ya tidak akan tercapai itu hal konsisten karena memang diri kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Selain pada tanggung jawab orang tua juga ya, tanggung jawab kita sendiri. Kemudian kalau misalnya kita tidak bisa mengatur diri kita sendiri, kita tidak bisa komitmen terhadap apa yang kita lakukan, komitmen terhadap apapun konsekuensi yang kita dapatkan pada hal yang kita pilih, saya rasa ya konsisten itu juga tidak akan tercapai. Jadi gimana caranya bisa konsisten? Harus kembali lagi ke diri kita sendiri. Kita ajak diri kita sendiri untuk ngobrol. Ayo nih kita komitmen pada satu keputusan yang di situ kita bisa konsisten. Terus kemudian selain konsisten kita juga bisa maksimal di situ. Jadi gini Sam, kalau dalam satu organisasi itu pasti ada stuck. Atau kalau dalam segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti ada titik jenuhnya. Ya, betul. Nah, untuk mengatasi titik jenuh itu tidak ada salahnya kalau kita juga ngambil hal-hal yang mungkin menyenangkan, menyegarkan bagi kita. Diambil aja yang bikin kalian senang tuh apa sih, karena tiap individu tuh beda caranya untuk menyenangkan diri sendiri tuh beda. Kalian ambil aja, kalian yang tahu diri kalian. Jadi semua konsistensi itu yang bisa jamin adalah diri kalian sendiri. Gitu. Jadi sekali-kali diajak ngobrol lah ini dirinya. Ayo kita bisa yuk di sini yuk, gitu. Komitmen, terus kemudian juga itu tadi bertanggung jawab. Karena memang titik jenuh tuh pasti ada.
Saya pun juga merasa begitu ketika melakukan hal-hal yang memang saya lakukan di masa sekolah dulu. Tetapi untuk menanggulangi hal itu memang harus ada yang namanya komitmen. Dan komitmen itu sekali lagi harus memang dipegang teguh. Kalau mulai jenuh, coba kita bikin penyegaran dulu. Seperti itu. Asal nanti pasti akan kembali lagi ke hal yang kita tekuni itu tadi. Berarti Bu ya, kita ya konsisten itu berkaitan dengan komitmen. Ya. Jadi pasti pada saat nanti kita menjalaninya pasti ada namanya titik jenuh kita Bu ya. Pasti. Terus solusinya supaya kita nggak jenuh-jenuh amat gitu ya. Kita ambil hal-hal yang menarik, yang buat diri kita lebih kayak plong lagi kembali. Iya, betul. Silakan Bu dimakan makanannya. Oh iya, terima kasih. Ngomong terus Bu ya, lupa Iya, makanan ada di depan apa-apa. ternyata. Kita asik banget nih ngobrolnya Iya, ya. banget Ibu. Terus Ibu, kalau untuk pahlawan-pahlawan zaman dulu ya, kan tuh banyak Bu ya, pahlawan-pahlawan nasional, revolusi dan segala macam Bu ya, itu kan keren-keren semua. Menurut Ibu yang paling Ibu kagum itu siapa sih? Total tahun 2020 kalau nggak salah itu ya, itu ada 174 pahlawan nasional yang sudah terdata dalam dan sudah dianggap sebagai pahlawan nasional. Yang menjadi idola saya itu adalah kesemuanya. Karena memang saya rasa kalau tidak ada orang-orang yang keren ini, tidak akan mungkin gitu tercapai bangsa Indonesia yang akan secara tertulis tuh keren sekali. Secara tertulis ya, mungkin secara praktek karena memang banyak plus minusnya. Secara tertulis memang keren sekali nih, konsepnya Republik Indonesia tuh keren sekali, dan konsepsi yang seperti ini itu tidak mungkin ada jika memang pahlawan-pahlawan tersebut tidak ada di sini, tidak ada di Indonesia. Saya rasa mulai dari pahlawan-pahlawan pada masa melawan penjajah kayak di Perang Diponegoro, Perang Padri, Patimura dan lain-lain itu, mereka sudah mengorbankan seluruh hidup mereka untuk berjuang meskipun sifatnya masih ke daerahan. Setelah itu ada lagi nih golongan terpelajar yang udah pinter-pinter. Nah kemudian mereka bikin organisasi pergerakan nasional. Ini apa nggak keren ya? Kayak gitu tuh menurut saya kok keren-keren. Jadi kalau diminta, ayo sebutkan satu orang Bu yang paling Ibu Intan idolai, kayaknya kurang saya kok nggak bisa gitu kalau menyebutkan satu gitu. Karena memang semua perpaduan itu saya rasa keren sekali. Tidak bisa memadukan. Iya, nggak bisa terus harus ayo sebutkan satu, nggak bisa. Karena semuanya keren sekali ya, mulai dari organisasi pergerakan, habis itu nanti melawan Jepang, terus merdeka, mempertahankan kemerdekaan, melawan DITII, PKI dan lain-lain. Itu saya rasa orang-orang yang memang ya mungkin sudah orang-orang terpilih ya. Iya, betul Bu ya. Bukan orang-orang yang memang mental yang penakut. Bukan, orang-orang yang memang pemberani. Sampai pada pahlawan-pahlawan revolusi, pahlawan-pahlawan tokoh-tokoh nasional pada masa reformasi. Saya rasa kalau bukan mereka kayaknya nggak cocok ya. Saya rasa memang mereka adalah orang-orang pilihan gitu. Jadi kalau disuruh nyebutkan satu orang Bu, saya rasa kok tidak adil ya. Karena memang kesemuanya tuh hebat-hebat. Berarti nggak bisa dipilih satu orang Bu ya, karena soalnya semuanya perfect semua gitu. Kalau menurut saya ya, kalau orang lain mungkin mengidolakan Soekarno, terus mengidolakan Sudirman. Kalau saya sih Sudirman, kalau saya sih sendiri Sudirman. Iya, nggak masalah. Tapi kalau saya disuruh nyebutkan satu, aduh saya kok sulit ya. Saya rasa banyak orang yang kemudian teman-teman saya banyak yang mengidolakan ada Dewi Sertika. Dewi Sertika. Iya, yang punya sekolah keutamaan istri saat itu. Terus kemudian ada yang mengidolakan Soekarno sebagai bapak proklamator. Kalau saya jelas pahlawan-pahlawan perempuan itu yang menjadi fokus saya saat ini ketika belajar tentang pahlawan-pahlawan nasional. Karena memang pahlawan perempuan itu kan tidak banyak perempuan-perempuan yang punya keberanian dan punya kebebasan macam perempuan yang sekarang. Karena perempuan-perempuan zaman dulu kan memang kebebasannya sangat terbatas. Sehingga ketika ada pahlawan nasional terus dia seorang perempuan, wah ini luar biasa sekali. Ada banyak, Cut Nyadin, Cut Mutia, terus kemudian Christina Marta Tiahahu, yang
Walida juga. Iya, Nyai Walida. Terus ada lagi yang keren banget itu, ada Laksamana Keu Malahayati. Itu yang berhasil membunuh Cornelis the Hotman. Wah, astagfirullah. Itu Mantap keren. berarti Bu ya, perempuan bisa Dia Laksamana, bayangin aja gitu. Jadi kalau harus, ayo Bu, harus apa, pahlawan yang paling diodolai adalah ya pahlawan-pahlawan perempuan, karena memang kondisi kebebasan perempuan saat itu memang sangat terbatas. Iya betul sekali Bu. Berbeda sama sekarang Bu ya. Betul. Kalau sekarang itu perempuan lebih diberikan tempat Bu. Kalau zaman dulu itu sekarang bahkan apa Bu, ada apa namanya? Ada istilah tuh untuk kaum perempuan di kasur apa di mana sih? Ada istilah tuh ya, Heeh. maca, Nah, masak, Heeh. terus ada mana, maca itu dandan, Heeh. masak itu ya masak, terus mana itu melahirkan. Jadi hanya sebatas itu nih peran perempuan zaman dulu. Kalau sekarang kan enggak. iya, perempuan juga bisa menjadi seorang pemimpin dan Betul banyak sekali. lagi. Ya. Jadi kita bersyukur sekali ada pahlawan-pahlawan perempuan yang sudah memperjuangkan hak-hak atau emansipasi perempuan untuk zaman sekarang. Karena efeknya luar biasa sekali, Sam. Betul. Iya. Karena apa yang kita dapatkan itu luar biasa sekali Bu ya, hasil dari perjuangan mereka. Jadi sayang sekali kalau kita sia-siakan. Iya, betul. Berarti buat teman-teman di rumah, jadi ingat tuh sudah seperti Ibu katakan tadi bahwa banyak sekali pahlawan-pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, baik dari kaum lelaki ataupun kaum perempuan, semuanya memiliki perannya masing-masing. Betul. Khususnya tadi Ibu bilang tadi pahlawan perempuan Ibu ya, yang telah berjasa memberikan tempat Iya. untuk perempuan hingga saat ini. Karena efeknya jangka panjang nih Nah, sampai benar sekarang banget, kan. Iya, benar banget Tuh, itu. jadi pahlawan perempuan tuh juga memang harus mendapatkan fokus pada generasi penerus kita nih. Jadi nggak cuma pahlawan-pahlawan yang Soekarno, Hatta hanya sebatas itu saja, tapi pahlawan perempuan juga banyak. Iya, biasanya juga Bu itu biasa terlupakan tuh. betul. Banyak orang yang melupakan kadang-kadang seperti Iya, paling yang dikenal cuma Kartini. ya Iya, nggak sih? benar banget sih Bu. Paling cuma Kartini aja, padahal banyak sekali. Iya, banyak banget. Paling biasa yang sering disebut Kartini. Iya. Padahal pahlawan-pahlawan perempuan itu banyak banget Bu ya. Mungkin karena hanya ada hari Kartini gitu ya, Iya, nggak ada benar hari juga. Walidah, nggak ada hari. Kayaknya bisa diusulin Bu. Iya, kayaknya. harusnya ya. Tapi Bu kalau diusulin kayaknya satu kalender penuh deh. Aduh, iya, kita libur tiap hari nanti kalau. Aduh bahaya ya guys. Oke. Jadi keseluruhannya kita tadi udah bertanyakan Ibu tadi bagaimana dengan siapa pahlawannya ya yang paling dikagumi, terus menurutnya siapa pahlawan, terus bagaimana cara kita meresapi dari hari pahlawan. Semua Ibu sudah jelaskan tadi teman-teman. Jadi mungkin ini kita bisa ambil pelajaran Bu ya, pelajaran berharga bahwa di hari pahlawan ini generasi no malas-malas. Iya, no malas-malas. Iya, no malas-malas ya. Oke, jadi Bu kita udah sampai di penghujung nih Bu. Oke. Nah, Ibu kasih dong close statement untuk podcast kali ini. Podcast kita kali ini. Oke, saya kasih close statement. Teman-teman, untuk generasi penerus kita, cara kita untuk meresapi hari pahlawan itu tidak harus dengan pakai baju pahlawan atau harus kemudian melawan penjajah seperti dulu, tidak. Untuk generasi muda cukup dengan menjadi orang yang tidak malas, kemudian menjadi orang yang komunikatif, serta tetap mau berorganisasi. Saya rasa 3 hal itu saja sudah cukup untuk menjadi seorang generasi penerus bangsa yang membuat pahlawan-pahlawan nasional kita tuh tenang gitu, karena mereka sudah tidak di sini lagi dan mereka meninggalkan banyak sekali perjuangan-perjuangan serta sikap yang bisa kita resapi. Nah, hal-hal yang bisa kita ambil baiknya silakan kita aplikasikan dalam kehidupan, yang buruk-buruknya silakan kita jadikan pelajaran, seperti itu. Untuk hari pahlawan berikut-berikutnya saya menantikan orang-orang yang memang tulus berkorban bagi sesama, tidak harus kepada orang yang lebih tua, tidak harus pada hal-hal yang lebih besar, tapi cukup hal-hal yang kecil saja. Saya rasa itu close Oke, statement-nya. wah luar biasa sekali ya Terima kasih. close statement-nya sangat menyentuh juga. Oh iya. Ya baik, jadi ya itulah tadi close statement Ibu mengenai tentang arti Hari Pahlawan di Hari Spesial Pahlawan. Ya. Berarti untuk generasi semua siapapun itu tetaplah semangat dan perjuangkan semangat dari para pahlawan. Jadi mungkin cukup sekian ya podcast kita pada kali ini.
Jadi mungkin Ibu satu kata dulu buat teman-teman yang melihat menonton. Oke, teman-teman yang melihat dan menonton podcast ini di spesial Hari Pahlawan, saya titip semangat, saya titip giroh untuk tetap berorganisasi, untuk tetap berstruktural atau berkumpul dalam hal-hal yang kebaikan, berfastabiqul khairat katanya, seperti itu. Dan tetap meresapi setiap sikap pahlawan yang harus tetap kita lestarikan. Oke. Baik, itu aja tadi podcast kita kali ini mengenai tentang arti pahlawan di hari spesial pahlawan. Saya Muhammad Haisyam dan Ibu siapa, dan Bu? Saya Intan Febrila Yina. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.